Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap jamaah salat maghrib dan isya, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah, dan siapapun yang mendengarkan atau yang menyaksikan kajian ini, semoga selalu dalam rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling utama adalah kenikmatan berupa iman dan Islam kita. Semoga dengan kita bersyukur Allah tambahkan kepada kita karunia-Nya, anugerah-Nya, sehingga Allah berikan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita keluasan rezeki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk dari golongan umat Sayyidina Muhammad yang selalu berzikir, menyebut, bertalfid, salawat dan salam kepada baginda Rasul. Kemudian ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semoga kita semua kelak mendapatkan syarbatan, minuman dari telaga Al-Kautsar yang dihadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dibarokahi Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 120 bahwa mereka-mereka ini ya
yaitu Yahudi dan Nasrani, Nasoro ini tidak akan pernah tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang hingga kita ini mengikuti agama mereka. Bahwa istilah Yahudi ini diberikan kepada orang-orang di antara mereka yang memang begitu dahsyatnya menentang. Tidak semua dari Bani Israel, tetapi ada di antara mereka yang demikian. Ya. Yang kedua, bahwa sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalau berbicara tentang petunjuk Allah, maka tentunya petunjuk itu yang berasal, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mulai dulu dan sampai akhir kiamat dan sampai akhir kehidupan ini, pada hari kiamat ini akan selalu ada golongan yang akan menegakkan kebenaran, membela kebenaran, ya. Walaupun itu semua membahayakan mereka, merugikan mereka, tetapi tidak banyak berpengaruh kepada mereka hingga hari ketentuan itu datang kepada kita semua. Bagaimana kemudian bahwa siapapun mereka yang bertentangan dengan Allah, yang ingkar kepada Allah, ya, walaupun mereka kepercayaannya berbeda-beda, banyak di luar Islam, di luar iman kepada Allah, mereka disebut dengan millah satu saja, sama, gak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena mereka semua tetap ingkar kepada Allah, menyekutukan kepada Allah. Bahkan dalam hal waris mereka tidak bisa karena berbeda keyakinan, ya. Bahkan kita sudah mengkaji bersama bagaimana kemudian ayat yang kita kaji pada 121 yatlunahu haqqa tilawati, bahwa yang dimaksud dengan haqqa tilawati ini bacaan yang sebenar-benarnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang membaca ayat ini, ya, berkaitan dengan surga Allah, maka kita harusnya bertadabbur, merenung kita, seraya memohon agar supaya kita mendapatkan kenikmatan itu. Begitu pula ketika ayat yang kita baca atau ayat yang kita dengarkan berbicara tentang neraka, maka kita pun memohon agar dijaga dari azab neraka itu. Jadi makna dari haqqa tilawati, bacaan yang sebenarnya adalah bagaimana kita kemudian dengan tawadhu, dengan khusyuk membacanya dan merenungkannya, mentadabburinya. Ada yang memaknai bahwa haqqa tilawatihi ini adalah ayyuhilla halalahu wa yuharrimu haramahu, menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Kenapa? Karena banyak sebelum Islam datang, kitab-kitab suci Allah itu dirubah sesuai dengan kepentingan, keinginan kaum elit dari kelompok-kelompok sebelumnya, ya. Jadi ini kalau dibuka dalam tafsir yang lain, misalnya dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Muyassar misalnya, bahwa para ahli ilmi, para pakar dari golongan Bani Israel itu tahu kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah, akan datangnya Al-Quran. Tahu mereka, tahu. Tetapi di antara mereka ada yang menyembunyikannya, yuharrifa, menggantinya, menukar. Sehingga kita pernah kaji, mereka bahkan saling bertentangan. Bahwa yang Yahudi bilang kepada Nasrani, kamu tidak mempunyai pegangan. Yang Nasrani juga bilang begitu, kamu juga tidak memiliki pegangan. Saling gontok-gontokan. Padahal andaikan mereka sebenarnya tidak mengubah sesuai
maka dari perjalanan kitab pertama Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sebenarnya berkesinambungan, berurutan, berbicara tentang tauhid, tentang kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang jarang, makanya saking luar biasanya kemudian Al-Quran menyebut kemudian di sini dengan istilah yatslunahu. Jadi yatslunahu itu sebenarnya asalnya adalah mengikuti, ittaba'ah. Tetapi di sini digunakan adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang mau mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Makanya beda. Orang kalau sudah tahu, orang kalau sudah membaca, dia mengamalkan. Dia sudah beriman, dia percaya kepada Allah. Gak mungkin orang yang tahu kemudian dia menyimpan itu, dan itu yang disebut dengan haqqa tilawatihi. Ini yang terjadi sebelum umat Islam datang. Mereka sudah tahu datangnya Rasulullah, datangnya Al-Quran sebagai penutup dan seterusnya. Dan ini yang terjadi, bahwa adanya upaya-upaya untuk mengubah ini. Makanya dalam beberapa tafsir disebutkan yatluna haqqa tilawatihi, artinya apa? Yatba'una haqqa ittibai, mengikuti dengan sebenar-benarnya mengikuti bacaan Al-Quran yang dibacanya. Jadi ini bedanya, tidak hanya sekedar membaca tapi mengamalkannya. Bagaimana kemudian oleh Imam Qurtubi disampaikan bahwa dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa yang dimaksud yatslunahu haqqa tilawatihi yattabi'unahu haqqa ittiba'i, mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Summa qala fi isnadi ghairu wahidin minal majhulin fima dzakara al-khatib, walaupun ada yang berpendapat hadis ini ada beberapa perawi yang majhul. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, berkata Imam Abu Musa al-Asy'ari, may yattabi'ul Qur'ana yahbitu bi 'ala riyadil jannah. Makanya orang-orang yang mengikuti, membaca, kemudian mengikuti, mengamalkan Al-Qur'an, dijamin oleh Allah, disiapkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, mengamalkan. Makanya saya pernah sampaikan dulu, Pak, para sahabat itu dulu mereka tidak mau menambah bacaannya sebelum mengamalkan dulu apa yang dibaca. Dahsyat sekali. Jadi dibaca tilawah sungguhan, kemudian diamalkan sempurna, baru nambah bacaan seperti itu. Masya Allah. Agar supaya terus menyatu dengan dirinya. Ya tapi jangan bilang juga, Pak, itu kan sahabat Ustaz. Nah, gitu. Saya kan sahabatnya Ustaz, beda gitu. Jangan begitu. Ini upayanya. Mereka melakukan itu sedemikian rupa, maksud saya. Usahanya sedemikian rupa. Kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, kan semampu kita, sebisa kita. Ittaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah semampu kalian, sebisa kalian apa yang bisa kita lakukan. Makanya kemudian dari sahabat Umar bin Khattab, mereka ini orang-orang yang bertilawah, yang mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran itu, mengikuti bacaan Al-Quran itu, Pak. Ketika mereka menemukan bacaan-bacaan atau ayat tentang rahmat, seperti sebagaimana saya sampaikan, ketika ada ayat tentang rahmat dan mereka baca, mereka dengar, maka kemudian mereka yang mendengar ini berkata, sa'aluha, mereka memohon kepada Allah agar juga diberi rahmat.
Ini kesempatan maksudnya. Kesempatan wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika kalam Allah diperdengarkan kepada kita, ketika kalam Allah sedang dihantarkan kepada kita. Kan sering saya sampaikan, kalau kita ini membaca Al-Quran, berarti Allah sedang berbicara kepada kita. Kalau kita sholat, kita yang berbicara kepada Allah. Bayangkan, ini kan saat-saat yang istimewa ya. Ketika seorang hamba melakukan hubungan dengan Sang Khalik, atau Sang Khalik ketika itu menurunkan rahmatnya melalui Al-Quran, ayat-ayat yang dahsyat ini Pak. Di saat itulah kita ini memohon keberkahan dari ayat-ayat itu. Ketika berbicara tentang rahmat, maka kita meminta. Wa idza marru bi ayatin adzab, atau jika berbicara tentang azab, ayat itu menerangkan tentang azab Allah, ista'adu minha, maka kemudian kita yang mendengar atau kita yang membacanya memohon kepada Allah agar supaya dijaga, dilindungi dari azab, dari siksa api neraka. Wa idza marra bi ayatin adzabi ta'awwada, ai wa qad ruwiya hadzal ma'na, atau diriwayatkan dari makna ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza marra bi ayatin rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayatin adzab ta'awwada. Sebagaimana disampaikan dari Nabi bahwa sesungguhnya Nabi itu Pak, ketika membaca atau mendengar atau melewati bacaan berkaitan dengan rahmat, beliau minta, Rasulullah minta. Berbicara tentang neraka, beliau meminta perlindungan dari Allah. Wa qaulu ulaika yu'minuna bih, khabar. Nah, orang-orang yang haqqa tilawatihi tadi itu adalah orang-orang yang imannya teman sungguh-sungguh. Bicara rahmat mereka takut, minta mereka. Bicara tentang azab mereka takut, mereka berlindung kepada Allah. Ini kan saking imannya. Takwa itu kan takut Pak. Takwa itu kan takut. Saking takutnya dia laksanakan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah. Nah kalau ada orang yang berani ya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, nah berarti dia kan nantang. Na'udzubillahi min dzalik. Justru kita ini kan, kenapa kok kita ini melaksanakan sholat? Karena takut. Kenapa? Karena takut kita ini nggak punya bekal misalnya, nggak punya sangu untuk kembali kepada Allah, untuk nanti memenuhi panggilan Allah. Karena takut itu kemudian kita berupaya, sholat kita, sedekah kita, sholat malam kita, 5 waktu dan seterusnya, karena takutnya itu. Makanya saya dulu sering bilang, Masya Allah, apa enak ini Pak, sholat 5 waktu, puasa, zakat. Sering saya sampaikan tuh. Coba kita sudah kerja keras, tahu-tahu ada zakat. Kita lagi enak-enak, tiba-tiba ada panggilan sholat. Dan orang-orang yang beriman itu merasa tidak berat. Awalnya berat, awalnya sulit awalnya. Tapi karena ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Maka semua hal itu tidak berat, karena dasarnya iman, karena dasarnya takwa, karena dasarnya ingin menghambakan diri kepada Allah. Orang-orang yang haqqa tilawatihi, yang mereka ini membaca dengan sebenar-benar bacaannya, mereka tidak berani Pak ngubah-ngubah itu.
Dari golongan mereka ada yang berani mengubah, tapi juga ada di antara mereka yang nggak mau mengubah-ubah. Maka orang-orang yang berhati-hati ini, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Alladzina khabarun. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah khabar dari apa? Khabar dari alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Alkitab itu ma'rifah. Ma'rifah ini berarti definitif, jelas. Yang dimaksud apa? Yaitu Al-Quran, Taurat, Injil. Ya. Ada yang berpendapat ini adalah Al-Quran dalam tafsir itu, yang diturunkan kepada Rasul dan sahabatnya. Ada yang berpendapat bahwa ini semua kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, siapapun yang menerimanya, dan mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Maka man aqama kitabahu min ahlil kutubi al-munazzalah alal anbiya'i al-mutaqaddimina haqqa iqamati. Ini yang diterangkan, diperjelas bahwa mereka adalah orang-orang yang menegakkan kitab Allah, kitab suci Allah. Siapa mereka ini? Min ahlil kutub, dari golongan ahli kitab, dari Taurat, Injil, yang itu semua bersumber dari Allah. Al-munazzalah, yang telah diturunkan kepada siapa? Alal anbiya'il mutaqaddimin, kepada para nabi sebelum-sebelumnya. Jadi kitab-kitab ini diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi mereka benar-benar tidak mengubah apa yang Allah halalkan, halalkan, yang Allah haramkan, haramkan, tidak diubah-ubah. Maka amana bima arsaltuka bihi ya Muhammad, bahkan mereka itu juga beriman atas apa yang menyebabkan kamu diutus Muhammad. Kama qala ta'ala walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Bahkan disampaikan, dan sekiranya, surat Al-Maidah ayat 66, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Jadi andaikan mereka itu beriman dari awal sampai akhir sebagaimana Allah turunkan kitab-kitabnya ini, mereka dijamin oleh Allah di kehidupan dunia ini, dijamin. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 66 ini. Atau di ayat yang lain, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurah wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 68, katakanlah hai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Jadi jelas, seandainya dari awal mereka itu benar-benar tidak diotak-atik itu kitab, nyambung dengan Al-Quran, ininya nyambung Pak, berkesinambungan nih. Sekali lagi, kecuali mereka tidak mengubah. Ini kan masalahnya banyak yang diubah, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan itu. Aqamtumuha haqqal iqamati wa amantum biha haqqal imani wa sadaqtum ma fiha minal akhbari bimab'uthi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'tihi wa sifatihi wal amri bittiba'ihi wa nasrihi wa muwaziratihi qadakum dalika ilal haqqi wa ittiba'il khairi fid dunya wal akhirah. Atau maknanya dari ayat surat Al-Maidah ayat 68 tersebut diterangkan, andaikan
kalian menegakkannya dengan sebenar-benarnya penegakan untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan, dan kemudian kalian beriman dengan sebenar-benarnya iman, kemudian kalian membenarkan dari semua kabar-kabar yang ada tentang diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-cirinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah untuk mengikutinya, membantunya, menolongnya, mendukungnya, kemudian menuntun itu semua akan menyebabkan, membawa mereka itu semua kepada kebenaran. Ini kan Rasulullah, Pak, sebelum datang kan sudah diceritakan itu di Taurat, di Injil, sifatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Berarti kan itu juga mukjizat itu. Belum datang orangnya, tapi sudah ada ini, bahwa yang datang nanti ini ciri-cirinya seperti ini, dia sifatnya begini. Itu kan keimanan, Pak, kebenaran. Sudah ada itu kabar itu semua. Tetapi kenapa ketika datang kemudian mereka tidak mau mempercayainya? Karena keangkuhan mereka, karena kesombongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan itu semua dilakukan, maka itu akan membawa orang-orang yang beriman ini kepada keadaan yang akhirnya dari kebaikan-kebaikan tadi itu membuat orang-orang ini akan selalu melakukan kebaikan di dunia dan akhirat. Makanya jangan remehkan kebaikan, Pak. Bapak Ibu, jangan remehkan. Panjenengan kalau melakukan kebaikan, panjenengan akan terbawa untuk melakukan kebaikan-kebaikan seterusnya. Ini bedanya. Orang kalau melakukan kebaikan, terbawa lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Bahkan andaikan mau melakukan hal yang dilarang, tidak serta-merta itu, mohon maaf, karena sudah terbiasa dengan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau melakukan hal yang dilarang, itu memungkinkan untuk melakukan kejelekan-kejelekan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, makanya kenapa kita kok 5 waktu itu kita digempur terus dengan meminta hidayah untuk datang kepada Allah. Makanya saking dahsyatnya Allah, maha murahnya Allah kepada kita, Allah sebutkan sholat yang satu dengan sholat yang lainnya adalah kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Orang kalau sudah biasa sholat, nggak enak, Pak, nggak enak. Orang kalau biasanya melakukan kebaikan, terus dia tidak melakukan kebaikan, bingung, Pak. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau sudah biasa, pertamanya ditinggal sholat, dia nggak nyaman, nggak enak. Terus ditinggal lagi seterusnya, ditinggal terus, akhirnya dia terbiasa. Tapi kalau orang yang istiqomah dengan itu, dia terus akan mendapatkan jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Makanya disampaikan di sini, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Maka orang-orang itu tadi adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Sudah jelas, sebelum datang Rasulullah, sebelum Al-Quran diturunkan, sudah ada kabar itu.
Sudah diterangkan. Ini diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Sebenarnya sudah, kalau memang percaya kepada Allah berarti ini tinggal mengimani saja. Tapi kan berat, Pak. Sulit menerima itu. Makanya kita berharap, Masya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Yang membolak-balikkan hati, Masya Allah. Makanya ada kata Nabi, paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya kufur, paginya iman, enak, Pak. Nah kalau pagi kufur, sore kufur, tahu-tahu diambil dalam keadaan kufur, waduh, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita ini hati-hati. Wa qala ta'ala qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Bahwa dalam surat Al-Isra disampaikan, katakanlah berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah beriman. Ini perintah Allah, Pak, ucapan Allah. Berimanlah kalian atau tidak berusaha beriman, sama saja bagi Allah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas wajah mereka sambil bersujud. Ini orang yang beriman. Kan sudah ada itu sebelumnya kabar di Taurat, Injil. Bagi orang-orang yang tahu kebenaran itu, ketika Al-Quran datang, yang sudah mereka ketahui dalam kitab sebelumnya, mereka langsung bersungkur, tersungkur, bersujud, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Apa yang tidak dipenuhi oleh Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Di Taurat disebutkan, di Injil disebutkan, ternyata di Al-Quran masih ada juga. Maka bagi orang yang beriman, takwanya yang mendahului itu semua, sehingga dia beriman, dia bersujud di hadapan Allah, menunjukkan penghambaan dirinya, takwanya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang beriman. Bukan nantang-nantangin, Pak. Saya nanti yang masuk neraka, kan ada itu, Pak, yang lagi terkenal. Yang masalah buat apa sholat, aibnya diumbar-umbar, kan ada itu. Iya. Justru ini yang Allah tidak suka ya. Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Masya Allah, sudah Allah tutup-tutupi kejelekannya. Loh, dia sendiri yang bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Melakukan zina diceritakan, minum khamar diceritakan. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita, anak keturunan kita, dijauhkan dari hal-hal yang demikian ini. Ingat dulu, Pak, surat Al-Falaq. Bagaimana Allah itu menciptakan malam supaya orang-orang yang berbuat hal-hal yang dilarang itu tidak ketahuan. Ingat, Pak? Loh, malah paginya cerita-cerita, aku mambengi. Loh, Yesus. Ini orang yang gak tahu diuntung ini. Maksudnya apa? Diberi kesempatan. Coba, Nabi Muhammad itu bilang, sesungguhnya Allah akan menerima taubat
hambanya selama nafasnya masih ada di kerongkongannya. Kita ini sekarang ini diberi kesempatan ini. Beda kalau zaman dulu ada masalah dihukum. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom itu, Nabi Lut itu. Dibilangin tidak bisa langsung. Kita enggak ya Pak. Begitu sayangnya Allah, Allah berikan kepada kita kesempatan terus. Ya Allah. Makanya ini jangan sampai membuat kita lalai dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ai in kana ma wa'adana bihi min sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lawaqi'a. Sesungguhnya apa yang kami janjikan, yang telah disampaikan dulu terjadi kan, datang kan dengan diutusnya baginda Rasulullah. Wa qala ta'ala alladziina atainahumul kitaba min qablihim bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala ta'ala wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balaghu wallahu basirun bil ibad. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 52 sampai sampai 54 Allah sampaikan ini, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu, dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membenarkannya. Ini orang-orang yang sudah tahu sebelumnya ini. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka dan menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Sama juga dengan surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran disampaikan, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Bahkan disampaikan pada ayat berikutnya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kama qala ta'ala wa may yakfur bihi minal ahzab fan naru mau'iduh. Dan barang siapa di antara mereka yang ingkar kepadanya dari kalangan golongan-golongan yang bersekutu, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita sehingga kita diberi tetap iman, tetap Islam, dengan segala ilmu tentang kebenaran yang telah Allah tunjukkan, yang ada di pandangan kita, di pikiran kita ini, sehingga memantapkan hati kita untuk terus bersyukur, meminta taufik, meminta hidayah dari Allah, sehingga sebagaimana ayat ini kita benar-benar bisa tilawah, tidak hanya membaca tapi juga mengikutinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun
العالمين يا أحيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عتبة جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وأعمالا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوحا العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا Allah kami memohon dengan keberkahan kitab suci Al-Quran yang kami kaji ini ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ampunilah mereka jadikanlah kubur mereka sebagai bagian dari surgamu angkatlah derajat mereka ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami berkahilah kami dan mereka ya Allah ya Allah berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah ya Allah anugerahkanlah kami ya Allah istiqomah iman Islam kami anugerahkanlah kami ya Allah keturunan yang saleh-saleh dari golongan yang mendirikan salat menegakkan salat dari golongan yang membaca Al-Quran menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah apabila di antara kami dan mereka saat ini sedang sakit sembuhkanlah dengan barokah Al-Quran. Inilah keadaan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.